Jangan sampai enak di kita tapi tidak enak di orang. Halo, hai, selamat datang di KKN Kumpul-kumpul Nyantai. Kembali lagi bersama saya sebagai host pada season kali ini, yaitu Anessa, ditemani oleh co-host saya Caca Bila. Oke, Caca, untuk perbincangan hangat untuk episode kali ini tuh adalah episode yang sangat ditunggu oleh seluruh penonton. Kenapa tuh? Karena seorang yang akan kita undang ini sebagai pembicara itu tuh adalah seorang yang amat sangat penting di kampus IAKSS. Kira-kira kebayang nggak siapa? Siapa tuh? Nah, ini nih clue-nya kita kasih dua aja, yaitu bapak ini tuh punya prestasinya oke. Tuh, walaupun sudah berumur tetapi amat sangat membuat semua orang terkesan gitu loh, Ca. Berkarisma sekali. Oke, langsung saja kita sambut, yaitu Bapak Dr. Haji Abu Bakar MSI. Bapak, baik. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat datang di talk show kita. Talk show yang amat sangat viral kebelakangan ini, Pak. Bapak ini kan gelarnya Dr. Haji Abu Bakar MSI ya Pak ya. Boleh Bapak ceritakan sedikit saja profil Bapak itu mulai dari S1 sampai Bapak dapat gelar tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih adik-adik semua. Saya memang sudah pendidikan S3. Berawal dari pendidikan S1 di Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya tamat itu pada tahun 1988 yang lalu. Barangkali adik belum lahir ya. Iya. Belum lahir saya kayaknya Pak. Iya. Kemudian saya melanjutkan dari pendidikan itu bekerja untuk menjadi PNS itu tujuan hidup kita atau rata-rata seperti itu. Benar sekali. Namun nasib belum berpihak ya, sehingga saya bekerja bermacam-macam, mulai dari tenaga honorer di beberapa sekolah. Kemudian mohon maaf barangkali saya sampaikan di sini juga pernah sebagai seorang tukang ojek di Bungo, barangkali juga sarjana pertama tukang ojek di Bungo itu Bapak dulu waktu itu. Tapi saya tidak merasa malu dan gengsi dengan pekerjaan itu, karena itu bagian sejarah hidup yang harus memang saya lalui. Benar sekali. Nah, kemudian alhamdulillah saya bertemu dengan teman saya, barangkali itu keluarga dari Aca sendiri ya. Anis Pak. Anica saya sendiri, itu Pak Rusdi. Kita sama-sama dulu tenaga pengajar di Sekolah Pertanian Veteran Bungo, itu tepatnya tidak jauh dari kampus kita ini. Nah, kemudian di tahun 92 saya dapat diterima sebagai abdi negara, itu sebagai ASN atau sebagai PNS waktu itu. Benar. Dan mengabdi di beberapa tempat di Bungo dan di Tebo. Nah, pada saat di Tebo itulah saya melanjutkan pendidikan ke S2. Karena waktu itu kita ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tebo dengan Universitas Bung Hatta. Nah, pada waktu itulah saya mendapatkan pendidikan S2 itu Magister Sains MSI itu tepatnya manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian di dalam perjalanan karir kita di Kabupaten Tebo waktu itu, setelah saya pindah dari Kabupaten Bungo menempati beberapa jabatan di sana, tepatnya pada tahun 2018 saya mencoba keberuntungan untuk mendapatkan pendidikan S3 dengan biaya sendiri. Alhamdulillah saya selesai pendidikan S3 itu memecahkan rekor tercepat di Universitas Islam ini. Dengan durasi waktu hanya 2 tahun 3 bulan. Dan belum ada sejarah pasca sarjana UIN secepat itu selesainya. Dan itu juga di luar kendali pikiran saya, memang karena memang kita berusaha keras menggapai itu semua. Alhamdulillah tepatnya di tahun 2020
saya menyelesaikan pendidikan S3 di UIN STS Jambi. Itu adalah profil singkat dari Bapak ya Pak ya. Bapak ini juga patut kita ketahui kalau Bapak adalah rektor dilantik tahun 2022 sampai dengan periode tahun 2026, betul ya Pak ya? Insya Allah kalau masih ada diberikan umur panjang dan kesempatan. Oke, Bapak, di kesempatan kali ini kita akan berbincang hangat beberapa menit ke depannya Pak ya di talk show ini. Jadi ada tema yang akan kita angkat, yaitu pertama kepemimpinan Pak. Nah, pertanyaan pertama dari saya itu, menurut Bapak sendiri apa definisi dari seorang pemimpin itu? Oke. Kalau kita melihat dari literatur apa itu pemimpin, pemimpin itu adalah suatu jabatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pengambil kebijakan untuk memimpin sebuah organisasi. Itu pemimpin. Tetapi pemimpin ini belum tentu juga memiliki kepemimpinan. Nah, di sana nanti, walaupun itu pertanyaan yang kedua, tapi memang harus saya kaitkan ke sana. Seseorang pemimpin itu belum tentu dia memiliki jiwa kepemimpinan. Iya, benar. Gitu. Jadi kira-kira itulah pengertian dari seorang pemimpin itu, dia dilantik atau ditunjuk oleh suatu badan atau suatu organisasi untuk memegang sebuah jabatan di suatu lembaga. Nah, semisal seperti saya sebagai pemimpin di IAK ini itu ditunjuk, di SK-kan oleh Yayasan Sutistio, kemudian dilantik gitu. Nah, di dalam proses perjalanan pemimpin itu sendiri, apakah dia memiliki kepemimpinan? Tunggu dulu, belum tentu itu akan dimiliki oleh seorang pemimpin sebagai dia memiliki kepemimpinan begitu. Iya. Itu secara singkat. Nah, kalau saya boleh berasumsi gitu ya Pak, Bapak sendiri ini apakah sudah menjadi pemimpin yang benar nggak kira-kira? Kalau menurut Bapak pribadi gitu? Sebenarnya yang menilai itu bukan kita. Yang menilai itu adalah orang lain. Apakah kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan atau tidak. Namun saya secara pribadi berusaha untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Di mana jiwa kepemimpinan itu dia harus mengayomi, kemudian memberi kesempatan kepada bawahan stafnya untuk memiliki integritas sendiri, kemudian dia bisa kita berikan kesempatan untuk mengembangkan pribadinya. Nah, itu bagian dari kepemimpinan. Saya selama ini berusaha untuk melakukan hal yang seperti itu kepada seluruh staf saya, baik itu dosen, kemudian kepada pejabat-pejabat yang membantu saya, sampai kepada mahasiswa. Kita berikan kewenangan, kesempatan yang seluas-luasnya sesuai kemampuan yang kita miliki. Kita kan memang dibatasi oleh keadaan, misalnya dibatasi oleh keadaan itu ya secara finansial. Kita ingin memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi lebih luas lagi, tetapi kita dibatasi oleh finansial dan keuangan kita. Jadi oleh sebab itu ya terbatas juga. Nah, kembali kepada kepemimpinan. Apakah saya sudah memiliki jiwa kepemimpinan itu? Biarlah staf-staf saya, masyarakat dan mahasiswa yang menilai saya, apakah patut saya disebut dengan seorang yang memiliki kepemimpinan atau pemimpin yang baik dengan jiwa kepemimpinan atau tidak. Biarlah orang lain yang menilai. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita baik atau kita sudah memiliki jiwa itu. Yang menilai kita adalah orang lain, dan lebih jauh lagi Yang Maha Kuasa. Benar sekali ya Pak, karena balik lagi gitu, selain orang yang menilai kita, dan juga pemimpin ini tidak bisa diremehkan, di underestimatekan atau kita remehkan ya Pak ya. Karena menjadi seorang pemimpin pun itu pasti sangat banyak sekali tanggung jawab yang harus kita ambil. Betul sekali. Oke, Bapak, di pertanyaan kedua ini, sikap seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kira-kira Bapak? Nah, bagaimana sikap seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu? Yang pertama, dia harus memiliki jiwa demokratis. Harus itu. Jadi di dalam sebuah pengambil keputusan kita harus mendengarkan aspirasi dari staf-staf kita. Kalau kita di kampus ini ada dosen, kemudian ada stafnya, ada mahasiswa. Semua itu kita harus terima.
Nah, jiwa demokratis itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kita tidak boleh, zaman sekarang tidak ada lagi sifat otoriter itu. Zaman kerajaan dulu itu tidak ada. Kita harus mendengarkan aspirasi dari semua yang ada di lingkungan kita. Jadi itu sifat yang seperti itu yang harus dimiliki, sifat demokratis. Kemudian toleran. Iya, benar. Kita harus memiliki sikap dan sifat toleran. Kita harus tepat selera, kata orang. Jangan sampai maunya kita saja, kata orang Minang, lama di awak ketujuh di orang. Iya, benar. Jangan sampai enak di kita tapi tidak enak di orang. Jadi kita merasa nyaman, orang lain merasa kesulitan. Ini tidak boleh. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan harus memiliki sikap-sikap toleran itu. Kemudian harus memiliki sifat yang tidak boleh pilih kasih, tidak boleh. Benar. Siapapun itu kita harus kita pandang semua itu bagian dari kita. Ya, jangan sampai kita memiliki dengan orang ini kita dekat, dengan orang ini kita perhatian, dengan orang ini kita biarkan saja, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus berkeadilan terhadap semua yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau jiwa seperti itu yang kita lakukan, nah itulah yang dikatakan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga tidak ada merasa di situ merasa dianaktirikan, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Misalnya kalau si A mengajukan anggaran cepat diproses, si B dipersulit-sulit. Nah, jadi kita tidak boleh sifat orde lama itu atau orde baru itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tidak boleh. Kalau bisa diperlama, kenapa harus dipercepat? Tidak boleh lagi. Jiwa kepemimpinan modern sekarang ini, bagaimana upaya kalau bisa cepat, tidak boleh diperlambat. Kira-kira begitulah. Pak, apakah selama di menjadi rektor di kampus IAKSS ini, apakah Bapak pernah menemukan studi kasus bahwasannya nih, oh si A ini mau bertemu Bapak tapi dilama-lamain gitu. Oh si B ini mau bertemu Bapak tapi ya udahlah si B ini aja dulu. Nah, kira-kira ada seperti itu? Itu tidak jiwa saya. Makanya siapapun yang menemui saya di ruangan atau mahasiswa yang ingin ketemu saya untuk bimbingan, dimanapun, kapanpun, dan bila manapun saya akan beri kesempatan dan beri waktu seluas-luasnya bagi mahasiswa saya yang ingin ketemu dengan saya. Begitu juga dengan para dosen, para staf yang ingin ketemu dengan saya. Tidak ada pilih kasih. Kalau memang tidak ada yang prinsip atau yang rahasia, ayo sama-sama saja. Misalnya tadi adik-adik semua, adik berdua tadi datang ke tempat saya, masuklah aja, silakan. Kebetulan ada wakil rektor 1 melaporkan mahasiswa yang tadi ketemu dengan Pak Farid 2 terkait masalah keanggaran. Dia melaporkan itu bahwa sudah tuntas. Alhamdulillah kalau sudah selesai, artinya mahasiswa itu tidak ada halangan lagi untuk kegiatan hukumnya yang di kebetulan Fakultas Kesehatan. Itu yang dia laporkan tadi waktu adik-adik mau datang. Artinya tidak ada saya membeda-bedakan, tidak ada saya pilih kasih dalam ini. Wah, ini didului, ini enggak. Saya beri kesempatan seluas-luasnya, baik itu mahasiswa ataupun dosen ataupun staf yang ingin menyampaikan satu pesan atau menyampaikan sesuatu kepada saya, akan saya beri kesempatan seluas-luasnya. Nah, ini yang kebiasaan saya selama ini, selalu saya lakukan seperti itu. Termasuk meminta tanda tangan pun, kalau memang kebetulan saya di luar, ya di kepala mobil pun boleh, di meja di kantin juga boleh. Tidak ada saya seperti orang-orang kadang-kadang formal sekali harus minta tanda tangan itu di meja saya. Tidak seperti itu saya. Kalau option yang Bapak katakan tadi itu saya percaya sih Pak, karena di kesempatan yang kemarin saya ada meminta kalau nggak salah tanda tangan di ruangan Bapak ya untuk S2. Mengurus S2 Kak Seli kemarin. Oh iya. Gitu ya Pak ya. Memang saya tidak salah memilih kampus IAKSS sebagai unggul dan bermartabat sekali ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Caca. Oke, jadi Bapak kan seorang rektor, pemimpin di kampus ini kan Pak. Jadi bagaimana sih Pak cara Bapak sebagai pemimpin untuk mengatasi perbedaan pendapat di lingkungan kerja, Pak? Ya, perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar. Itu bagian dari demokrasi itu sendiri, gitu kan. Kita tidak boleh mengkat atau memutus keinginan seseorang di dalam perbedaan pendapat.
Nah, kita akan lihat dari perbedaan pendapat itu apakah itu akan membuat kemajuan bagi kita, atau perbedaan pendapat ini yang akan bisa merusak atau menghancurkan kita. Disitulah sebagai seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, dia harus bisa memilah dan memilih gitu. Dia harus bisa mengklasifikasikan apa-apa pendapat-pendapat dari stafnya. Nah, oleh sebab itu kita harus sebagai seorang pemimpin, jika kita bertemu dengan adanya perbedaan pendapat di dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah rapat, maka kita harus bisa meyakinkan seseorang yang tadi berbeda pendapat, namun dia harus juga mengikuti di mana pendapat yang lebih banyak. Kita yakinkan dia bahwa dengan mengikuti pendapat yang banyak ini, bagi dia sendiri pun tidak direndahkan atau tidak disepelekan. Ini bagian dari keputusan kita bersama. Perbedaan pendapat itu bagian dari demokrasi itu sendiri. Juga tidak boleh kita, wah, Anda tidak berbeda pendapat, tidak golongan kami, tidak seperti itu juga kita ya. Nah, di dalam kita bermasyarakat itu atau di kampus ini sendiri pun banyak kita ketemu perbedaan pendapat itu. Tapi perbedaan pendapat itu bagaimana upaya kita untuk menguatkan kita gitu, bukan menjadi pemecah belah kita. Nah, itu yang menurut saya yang seperti itu yang selama ini kita lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kisruh yang berarti akibat perbedaan pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapatan, nah itu kita lain lagi gitu kan.